Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bersama-sama menjabarkan, meluaskan ya. Kita membahasnya bersama-sama ya, meluaskan ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Ayo kita bersama-sama. Ini adalah seseorang yang sudah banyak ya, para subscriber itu udah banyak sekali belajar ahad dari segi kalimat. Ada juga segi kalimat yang menghambat keahadan. Ya, ada segi kalimat yang menghambat keahadan seseorang yang mau menuju ahad. Ibaratnya begini ya, seakan-akan lah ini kebanyakan karena sudah terkonsep dari kecil, seakan-akan mengucapkan ini nggak salah. Lah kan nggak salah, kan Gusti Allah Maha Pengasih Maha Penyayang lah ini. Padahal di situ ada sistem energi, frekuensi, vibrasi, resonansi ya, sistem. Contoh ya, contoh seseorang mau ke ahad itu ibarat seseorang mau mendekat. Saya kasih contoh kalimat. Ini contoh pergaulan sesama manusia. Ya. Ilustrasinya ya, saya tambahin ini ilustrasinya. Kalau Bapak Zaid itu usianya sudah 50 tahun, Ahmad usianya 20 tahun, ini analoginya, ilustrasinya. Jikalau mau mendekat, itu kan sudah tidak boleh nyebut nama. Zaid kemana lo? Nah ini bahaya ini, karena usia. Buatlah improv tambahan, nyebut Pak atau Mas atau Pak D atau atau siapa. Jangan sebut nama. Kalau Ahmad usianya 20 tahun berhadapan dengan orang yang usianya 50 tahun selalu nyebut nama, secara pergaulan Bapak Zaid nyingkir, menjauh dari Ahmad. Menjauh dari Ahmad karena lihat mukanya aja, anak nggak sopan nih. Sudah tidak mau bergaul kepada Ahmad ya, Bapak Zaid, karena sering disebut namanya secara data KTP. Tidak mau bergaul dengan Ahmad. Atau tidak mau muncul, tidak mau menampakkan dirinya kepada si Ahmad. Guru sejati tidak akan menampakkan dirinya kalau raga kasar ini masih nyebut nama. Ngapura Gus, ini untuk ilustrasi, untuk percontohan. Ya, kita yakini bahwa nama ya Allah Muhammad ini diilustrasikan sangat luas ya, analoginya sangat luas, mohon diluaskan. Bila mana nanti kami meluaskannya ada yang masih muter-muter, berarti kode etik ya. Begini, kalau ada raga kasar atau umumnya hamba ya, hamba menyebut nama Tuhannya tanpa ada tambahan iya atau tambahan Gusti
berarti kan bloko, ngoko, nggak sopan. Sedangkan kalimat Allah itu lillahi ta'ala, subhanahu wa ta'ala, maha tinggi. Kalau ibarat begini, Ahmad itu kan 20 tahun, Zaid 50 tahun, berarti ini tinggi, lebih tua. Berarti jangan nyebut nama. Lah sekarang Muhammad dengan Gusti Allah itu lebih tua mana, lebih tinggi mana? Ya. Berarti kita harus akhlakul karimah, harus sopan santun. Dari segi bahasa apa saja, sopan santun. Siapa yang kepingin usul ketemu guru sejati harus sopan cara pengucapannya. Kan begini, Gusti Allah kan nggak kemana-mana, secara ahad betul. Tapi sistem hijab sumum bukmun umyumnya langsung akan ada di depannya. Contoh, kami banyak terjadi di saat kholwat, itu guru sejati sudah ada di depannya. Tapi si raga kasar ini, si subscriber ini, masih mana. Karena di dalam dirinya masih ada kotoran walaupun besar zarroh atau seprapat zarroh. Apa? Kesopanan kita. Ibarat tadi Bapak Zaid sudah tahu kalau Ahmad nyebutnya nama, Bapak Zaid nyingkir, menjauh. Kalau guru sejati kita tidak dihormati, selalu ya, kita kan selalu bijaksana, nggak bijak sini. Ini kadang-kadang guru sejati kita ditinggalkan, tidak dihormati. Ya, jadi setiap guru, para subscriber, setiap manusia itu punya guru sejati, sudah pinter-pinter. Makanya kami bukan guru, kita sahabat. Ayo kita ungkap. Hanya memang terbentur. Kalau mau ngungkapinya, salah enggak ya? Aduh, ini kalau saya ngungkapin ini disalahin enggak ya? Benar enggak ya? Hanya itu saja. Ayo kita buang keraguan. Caranya bagaimana? Caranya kholwat. Ya, video tentang kholwat sudah banyak sekali. Tutorial kholwat, tutorial wusul, arif billah, pintu langit sudah banyak. Jadi mohon diluaskan. Intinya kadang-kadang kita sering juga mengucap di saat orang tua sakit, ya Allah sembuhkanlah orang tua saya. Secara umum kayaknya bagus. Ya Allah sembuhkanlah orang tua saya. Coba. Itu kata perintah atau bukan? Kalimat ya Allahnya betul. Ya Allah. Tapi menyuruh Gusti Allah. Karena orang yang mau ketemu Gusti Allah itu harus muslimun, berserah diri, los total. Jangan ngaku pinter, jangan ngaku bersih. Ya, yang disuruhnya itu ngaku tidak ada. Yang disuruhnya ngaku kotor bagus. Ya, contoh, kalau kita berhadapan sama teman, kalau ada teman ngobrolnya sok pintar, di sini kan nolak. Orang ini kok sok pintar, apalagi kok ada orang sok suci, di sini juga nggak mau. Tapi kalau kita berhadapan sama orang yang saya nggak bisa apa-apa, mohonlah diajari. Berbeda. Saya ini orang kotor, saya nggak pantas jadi teman engkau. Justru kita simpati. Tapi kalau kita berhadapan dengan salah satu teman sok pintar, sok kaya, apalagi sok suci, kita saja gerah kalau berhadapan dengan orang-orang yang ini. Nah, Gusti Allah juga, karena Gusti Allah kan paling suci, paling kaya, paling pintar, paling rajin. Di saat ada orang menghadap kholwat masih ngaku pintar, nggak ketemu. Karena masih nyaingin Tuhan. Gusti Allah maha pinter. Lah yang mau menghadap sok pinter, nggak ketemu. Ya, Gusti Allah maha pinter. Yang mau menghadap sok pinter. Itu loh. Minta di atasnya. Ya, begini aja lah.
presiden itu tertinggi. Kalau ada jabatan-jabatan yang lain, itu jangan langsung sok nasehatin presiden gitu loh maksudnya. Kalau di bawah ya di bawah. Nah, Tuhan sang semesta alam itu tertinggi, terhebat. Kita kalau mau menghadap, ya muslimun itu berserah diri, menyerahkan diri. Kalau muslimun kan artinya Islam, ya udah nggak apa-apa. Islam masih bahasa Arab. Islam artinya ditolongin, berarti bersyukur. Orang yang kalau ditolongin bersyukur. Bahwa muslimun berserah diri, itu nanti ujungnya kasih sayang, ujungnya terima kasih ya. Orang kholwat juga nanti ujungnya terima kasih dan kasih sayang. Islam artinya ditolongin, berarti bersyukur, berterima kasih. Jadi kalau beragama Islam itu enggak ada perilaku apapun, hanya perilaku kasih sayang. Kenapa? Kalau ditanya ini, guru sejati kalau ditanya, kamu dikasih sayangi mau nggak? Mau. Coba kita tanya di dalam diri kita, disuruh yang lain-lain mau nggak? Seremoni yang lain coba ditanya, mau apa enggak? Tanyanya ke dalam diri kita. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang seakan-akan logik, seakan-akan bijaksana, tapi tidak bijaksini. Coba banyak loh. Ini kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Itu kan seakan-akan benar. Tapi bloko. Lah kita ini siapa dulu? Dengan menyebut namanya Gusti Allah. Kalau dilihat, wah wagu, masa sih dengan menyebut namanya Gusti Allah wagu, tapi sopan. Daripada dengan menyebut nama, pokoknya ini video saya udah izin bolak-balik akan menyebut nama engkau dengan nama. Kalau digandeng mulu nanti para subscriber yang di luar negeri juga bingung, digandeng mulu ya begini. Kalau kita berhadapan ya, orang yang lebih tinggi, ini udah kami contohin ya. Respeknya, responnya, efeknya apa? Respek enggak kalau ada orang dipanggil nama di atasnya Jair? Respeknya mungkin langsung tepat, bisa langsung ngomel, lu nggak sopan amat, nah, itu bisa. Efeknya apa? Di saat kita menghadap kepada Gusti Allah, nyebut nama, ada efeknya. Kalau bahasa syariatnya pencatat amal baik, amal buruk, raqib atid, itu frekuensi, itu sistem. Begini, kita nyebut sesama saja. Kalau nama sesama, ya umurnya sama loh. Umurnya sama. Ya umpama nih ya. Ahmad 20 tahun. Umpama ini sesama ya. Nah, di sini saya ganti apa mau bulan lah. Kalau mau syahid lagi bingung, udah dicontohin 50 tahun. Ini sama-sama 20. Sama-sama 20 tahun. Ya, ibarat ya. Yuk kita praktekkan. Ahmad sama Fulan, Mas Fulan. Manggilnya Mas Fulan sama Fulan. Ya umpamanya ini kalau di Fulan ini bingung lagi nih, nggak bingung ya. Saya bikin nama orang aja lah. Kalau Fulan kan nanti mana ya, yang mana ya? Ya ini Ahmad, ini Ropik lah umpamanya. Mas Ropik kemarin kemana? Ayo kita perhatikan kalimat. Mas Ropik mau kemana? Sama Pik kemana? Pik mau kemana? Ayo kita belajar frekuensi, vibrasinya. Mas Ropik mau kemana? Sama Ropik mau kemana? Ropik mau kemana? Ayo belajar. Itu ada frekuensi yang halus. Ada frekuensi yang halus. Yang mana yang lebih kepada keakhlakan? Yang mana? Ayo kita cari ya. Sesama usia saja kalau nyebut nama itu ada hijab, ada dimensi yang di dalam, ada rasa yang di dalam. Segitu lembutnya rasa ya.
Jadi kalau kita masih merasa pinter, masih merasa rajin, masih merasa berpahala, nggak sampai. Nah, kita harus mencari yang mana yang punya pahala, yang mana yang menentukan dosa. Jadi nanti ada kalimat khairihi wa syarihi minallah, ini luas lagi. Jadi ibarat kalau Pak Zam muter-muter, ya sebenarnya nggak mau muter-muter. Tapi kalau saya mau jelentrekin spesifik satu-satu diprotes, kan dia bingung juga kan. Jadi memang begini, ada orang jujur tapi diomelin gitu loh. Contoh ibu-ibu ditanya sama anak yang kecil, yang baru 6 tahun, "Bu, keluarnya dari mana saya dulu?" Jujur ibu, diomelin sama tetangga. Itu padahal jujur diomelin. Banyak orang-orang makrifat jujur diomelin. Ya karena memang riskan, makanya kami muter-muter, disuruh mikir sendiri gitu loh. Oleh Tuhan wujudnya kayak apa? Itu kemarin bertanya. Ya, di dalam WA itu bertanya, Tuhan wujudnya kayak apa? Saya jawabnya, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Nah, saya tanya lagi, lah wujudnya kamu seperti apa? Ya, kita kalau mau mencari Tuhan, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Al-Baqarah 115-nya. Ini Al-Baqarah 115, 156 wajib dibuka. Tapi rata-rata mau buka ini nggak bakalan terima. Padahal kalimatnya Al-Quran itu petunjuk untuk manusia. Kalau manusia masih menolak ini, berarti bukan manusia, namanya orang. Nah ini pembukaan awal, ini rata-rata Al-Anfal. Al-Anfal ayat 35. Al-Anfal ayat 35 itu adalah surat untuk merontokkan konsep agar ayat ini diterima. Kalau ini tidak dibuka, ini ditolak. Bahkan surat Shot ditolak. Shot 72, Qaf 16, Ali Imran 109. Kalau Al-Anfal ayat 35 sudah dibuka, itu untuk merontokkan seluruh konsep. Ini nanti masuk. Kalau itu belum dibuka, ini nggak mau masuk. Lah kemanapun kamu menghadap, disitulah wujudnya Allah, bentuknya, rupanya, tajalinya, modelnya, percikannya. Lah kan bingung. Karena rata-rata kalimatnya Gusti Allah itu diaras langsung nunjuk ke sana. Nah ini yang orang bingung. Aras itu apa? Sidratil Muntaha itu apa? Ayo kita alami. Jangan hanya bercerita. Ayo kita alami lewat apa? Lewat pertama tafakur. Jadi ini ada yang kami alami dulu, mikir dulu. Tafakur itu mikir dulu. Holwat. Bahasa rupa-rupa, ada yang uzlah, ada yang riyadhah, ayo macam-macam, ada yang infirad, ada yang i'tikaf, ada yang samadhi, meditasi, hening, tafakur lagi nih, tafakur. Karena rata-rata orang kalau sudah melakukan salah satu ini, sebelumnya berpikir, setelahnya juga berpikir. Tadi apa ya? Cahaya apa ya? Getaran apa ya? Jadi bahwa ini disuruh dialami, bukan disuruh diceritakan. Ini video tentang ini sudah banyak sekali ya. Mohon video kami ini mungkin sudah 345-an ya mungkin ya. Jadi mohon bagi yang belum
nyimak tentang ini sudah banyak sekali video-video tentang kholwat, kejadian kholwat, pernah mengalami di fase itu. Jadi mohon disimak. Jadi intinya bahwa kita sering mengucapkan sesuatu seakan-akan benar, justru itu jebakan atau hijab yang tipis. Ya, kalimatnya jelas, sering Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Nah, itu jebakan. Kita harus dengan menyebut nama Gusti Allah. Didahulukan. Memang secara data Al-Quran namanya Allah. Ya. Seorang ibu, seorang bapak, anak itu sudah tahu, keluarga itu sudah tahu. Nama secara data KTP masing-masing sudah tahu. Tapi seorang anak juga kan enggak nyebut nama secara data KTP. Nyebutnya Pak, Pah, Ayah, Papi. Itu anak sudah tahu, sudah kenal. Makanya orang kalau sudah berhadapan dengan guru sejati, bagus yang hati, tidak akan berani nyebut nama. Nah, Pak Prabowo, ini saya mau contoh. Saya bolak-balik ini ya. Karena nanti kalau nggak ini lagi diilustrasikan Prabowo Subianto. Ini adalah nama data KTP untuk mengenal. Setelah berhadapan, ini sudah nggak disebut. Yang sering disebut ini di KTP nggak ada. Data KTP nggak ada. Iya, sama Gusti. Data Al-Quran nggak ada, rata-rata langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa huwal malikul mulki, langsung nyebut nama. Orang kalau sudah sampai mau menjabarkan Allahu la ilaha, izin dulu karena mau nyebut nama. Mau menjabarkan Allahu la ilaha illa huwal malikul mulki, izin dulu karena mau nyebut nama. Karena ada objek, ada subjek yang akan dijabarkan, yang akan mendengarkan. Kalau kita dengan posisi sendiri, yang ngapain nyebut ayat kursi? Nggak ada objek. Jadi kalau kita mau nyebut sesuatu, itu kita lihat sesuatunya. Untuk apa ini saya sebutkan? Harus ada alasan yang mendasar. Untuk apa ini saya ucapkan? Untuk apa? Itu ada dasarnya. Seperti kami mengucapkan sesuatu, mengucapkan namanya Gusti Allah, mau nyebut nama langsung aja saya minta maaf. Ya, minta maaf karena beliau itu sang maha tinggi. Lillahi ta'ala sudah jelas. Jadi kalau ada kalimat zikiran, dawaman, ucapan, sholawatan, apa saja, lihat artinya. Ya, lihat artinya. Ya. Jangan sampai nyebut nama. Karena daripada nanti nyebut nama. Nah, karena kami sendiri dulu juga sama, nyebut nama. Tapi setelah tahu, sudah nggak nyebut. Ini orang muter-muter nama, ini nyebut namanya aja, ini orang bisa riskan loh. Orang nomor 1 kok disebut nama, wah ini kurang ajar ini, kan begitu ya. Artinya yang punya nama ini siapa? Ya, yang punya nama ini siapa? Setelah tahu langsung berubah. Ini sudah nggak disebut. Bapak, selalu Bapak ini sudah nggak disebut karena sudah mengenal wujudnya. Orang kalau sudah mengenal wujudnya semesta tidak akan nyebut nama. Makanya orang Jawa seringnya nyebutnya Gusti. Orang Arab sering nyebutnya Ya Rob. Ya Rob, Ya Rob. Kalau Jawa Gusti, Gusti itu antara dua. Orang kalau sudah ketemu yang namanya ini Pak atau Bapak, Pak, itu aja. Bahwa itulah sistem frekuensi yang kadang kita sendiri
terjebak oleh kalimat, masa sih nyebut nama nggak boleh? Ya tes, ayo subscriber tes, nyebut nama kepada orang yang nomor satu. Yuk, di mana? Nomor satu di kabupaten, nomor satu di provinsi, nomor satu di desa. Ayo berani nyebut nama orang yang nomor satu di desa aja lah, kepala desa. Berhadapan terus sebut nama, data KTP. Diapain? Ayo diapain nih? Apalagi nyebut nama kepada sang tertinggi semesta yang punya segalanya. Diapain? Nah itu ya, jadi mohon bila mana mau melakukan ini, bagi yang belum nyimak ya, bagi yang baru-baru ini banyak banget, jadi kami juga mohon maaf bagi yang sudah lama mengikuti saya masih, karena yang baru banyak lagi. Jadi saya kadang-kadang ini masih mengulang. Kalimat ini mengulang. Bagi yang sudah nonton buron ini bosan kali. Bahasa ngulang. Lah karena yang baru banyak lah. Saya kan bukan untuk yang lama, yang baru. Jadi bahwa sistem bahasa apapun ya, mohon bahasa apa saja. Kalau ingin mengahad itu disuruh dihapus yang dari akil balik. Rekaman apa saja. Ya rekaman dari sekolahan, dari mana aja. Kalau mau menghadap Gusti, kalau ini kan sistem ahad, sistem keilmuan, sistem keseharian. Jadi kita keseharian itu kemanapun kamu menghadap, jangan nyebut nama, karena kalimatnya la ilaha illallah. Umumnya tiada Tuhan selain Gusti Allah. Tapi sudah diganti tiada nama kecuali wujud. Lah kalimat la ilaha illallah itu dibaca tanpa di dalamnya nyebut nama tambahan, itu juga merubah frekuensi. Karena begini, la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Lah itu kan masih bloko. Kita nambahin sendiri. Kalau masih yang masih mendawamkan silakan. Oh, tiada Tuhan selain Gusti Allah kalau orang Jawa. Lah karena itu kalimat penjelasan. Begini loh. Kalimat penjelasan itu ibarat, ya itulah di KTP. Nama bapak itu kan kalimat penjelasan. Bapakmu siapa? Sumarto umpamanya. Itu kalimat penjelasan agar mengenal. Lah setelah mengenal, oh itu bapak saya. Ya Sumartonya sudah nggak diucap. Umpamanya, nama Allah, oh Allah itu Tuhan saya ya. Oh iya, kalau sudah nggak berani ngucap. Kalau ini, oh Prabowo Subianto itu presiden. Oh Pak, itu otomatis secara akidah akhlak. Ya, jadi mohon diluaskan video-video tentang akidah akhlak ya sudah banyak, video tentang penghormatan tadi segi kalimat mohon di flashback sendiri ya, dikontrol sendiri ya. Masa saya mau ngerinciin ya, banyak loh, banyak ya kalimat-kalimat yang menuju ahad itu, nanti kalimat-kalimat yang sudah lama sekali mohon diluaskan. Kalimat yang seakan-akan benar dikontrol. Banyak sekali ini. Masa saya mau ngerinciin satu-satu ya? Enggak dong, ayo dirinci. Contoh. Ini cuaca panas banget. Kalau sudah ahad nggak berani. Sudah nggak berani. Ciri-ciri orang yang sudah ahad sudah mengurangi kalimat-kalimat ucapan-ucapan yang terdahulu. Nanti a, o, rata-rata hanya o. Jadi mohon kalimat-kalimat yang terbiasa itu akan terhapus. Sebenarnya banyak sekali loh segi kalimat yang menjebak. Ahadnya jadi nggak jadi lagi, ahadnya mau ahad nggak jadi lagi. Ya nanti keseluruhannya ini ya, dari penjabaran kami keseluruhannya dari Al-Baqarah 156. Ya, penjabaran ini ya karena langit bumi itu miliknya Gusti Allah. Nah, kalau di Al-Qur'annya langit bumi miliknya Allah, itu tulisannya lah, kita yang baca langit bumi miliknya Gusti Allah.
kita nambahin inisiatif sebagai akidah akhlak yang uswatun hasanah, ya. Tambahin nggak dosa. Ya untuk diri sendiri, jangan nambahin untuk grup. Kalau nambahin untuk grup diomelin. Untuk diri kita. Ya kalau adzan ditambahin ya Allah, ya diomelin. Ya untuk diri sendiri di rumah, adzan sendiri, usoli sendiri. Udah. Kalau yang masih melakukan hal seremoni, bagi yang masih melakukan hal seremoni, dilakukan sendiri, dipanggil sendiri. Jadi nanti kan kalau yang sudah kan tahu, yang manggil siapa, yang dipanggil siapa, itu ya. Nanti kalau masih takut, seremoni masih dilakukan, ya dilakukan, tapi sendiri sudah nggak kelompok. Karena kalau kelompok diomelin, coba takbir. Ya Allahu Akbar, ya diomelin. Nggak boleh itu nama-namain huruf. Lah kalau mau, ianya pelan. Nah, ianya syir lah itu. Makanya kami azan itu ianya syir. Kalau mau pakai toa, ianya syir. Ya. Tapi kalau nggak pakai iya, diomelin juga sama Gusti Allah. Ianya disebut, kalau ianya disuarakan, diomelin sama jamaah. Tapi kalau iyanya nggak diucap, sama sekali ditinggalan, diomelin sama Gusti Allah. Makanya kan bingung orang-orang yang sudah mu'ahad. Aduh, apalagi ya tahulah kami dulu itu siapa, semua orang tahu. Sampai mau nyebut nama. Ya ini, orang berani nyebut nama biasanya belum tahu wujudnya. Kalau sudah tahu wujudnya, nggak bakalan nyebut nama. Jadi kalau ada orang yang masih nyebut nama secara data Al-Quran, berarti belum tahu wujudnya. Kalau masih ada orang nyebut nama secara data KTP, berarti ya coba berani nyebut nama ini di depan wujudnya. Nggak berani, pasti tambahin sendiri. Malah namanya nggak disebut, yang anak Pak, itu loh. Orang kalau sudah tahu wujudnya sang semesta, tidak akan nyebut nama. Kalau mau nyebut nama itu ada alasan. Seperti kami nyebut nama itu untuk menjabarkan, meluaskan, mengilustrasikan, menganalogikan. Ya, jadi kita harus hati-hati nyebut nama. Tujuannya apa? Kalau sudah berhadapan, ya ngapain nyebut nama? Siapa saja kalau sudah berhadapan tidak akan mungkin sebut nama, ya. Mungkin cukup sekian ya. Mohon ini ayat adalah untuk perontokan ya. Al-Anfal ayat 35 itu untuk merontokkan kemelekatan. Syarat awal untuk melepas kemelekatan Al-Anfal ayat 35 dengan surat Al-Ma'un ya. Surat Al-Ma'un juga sama itu ya, untuk melepas kemelekatan. Ya, cukup sekian ya. Nanti ini video yang ini banyak sekali ya, tentang kholwat, tentang riyadhah, uzlah, sudah banyak sekali. Mohon di scroll, klik Janggiri Channel, klik video atau klik kelola video. Kalau nggak diklik kelola video, ke bawahnya paling 10 video udah nggak bisa di scroll. Tapi kalau klik video, itu kan ada beranda Janggiri Channel. Klik video atau pas di beranda Janggiri itu klik kelola video, itu nanti semua keluar ya. Klik kelola video, silakan ya. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.